Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Muhammad Tahir SPD sebagai calon guru penggerak angkatan 8 dari SMK Negeri 7 Bulukumba, Kabupaten Bulukumba, dan di samping kanan saya ada rekan saya Pak Ahmad SPD sebagai guru bahasa Inggris di SMK Negeri 7 Bulukumba. Pada hari ini kami akan melakukan pra-observasi sebelum Pak Ahmad melakukan proses pembelajaran di dalam kelas. Sebelum saya melakukan yang namanya observasi ataupun pengamatan di dalam kelas terkait dengan PBM yang dilaksanakan Pak Ahmad dalam kelas. Baiklah, kami mulai wawancara terkait dengan pra-observasi. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Ahmad? Sehat. Alhamdulillah. Sudah siap untuk saya wawancara? Iya. Siap. Jadi pada saat proses pembelajaran nanti Pak Ahmad, apa tujuan pembelajaran yang ingin Pak Ahmad capai? Baiklah, tujuan pembelajaran yang saya capai dalam pembelajaran bahasa Inggris pertama adalah siswa mampu mengidentifikasi hal-hal yang menjadi utama, yaitu adalah mengetahui dan membedakan tentang kalimat degree of comparison. Yang kedua, siswa mampu membuat kalimat-kalimat dalam degree of comparison dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, siswa dapat berkomunikasi dengan menggunakan kalimat-kalimat degree of comparison dalam pergaulan sehari-hari. Terus Pak, bagaimana area pengembangan yang ingin Bapak capai saat mengajar di kelas? Area pengembangan yang saya akan capai dalam kelas ada dua. Yang pertama satu, pengetahuan. Yang kedua adalah keterampilan. Pengetahuan di sini adalah bagaimana supaya siswa ini bisa membedakan kalimat-kalimat di ruang comparison. Yang kedua, bisa berkolaborasi dengan teman, karena dalam kalimat di ruang comparison ini terkadang siswa tidak bisa membedakan yang mana kalimat positive degree and superlative degree and comparative degree. Terus area pengembangan dari keterampilan, yaitu yang pertama adalah bagaimana siswa di sini bisa berkomunikasi sesama teman dalam kehidupan sehari dengan menggunakan kalimat-kalimat di comparison tentunya. Terus area keterampilan yang lain adalah bagaimana siswa di dalam kelas bisa berkolaborasi dengan temannya dengan kalimat-kalimat di comparison yang dibuatnya. Jadi ada dua ya? Ada dua, pengetahuan dan keterampilan ya? Ya, pengetahuan dan keterampilan. Selanjutnya Pak, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan di kelas? Misalnya model dan metode pembelajaran yang digunakan oleh Pak Ahmad. Rancangan pembelajaran yang saya gunakan di dalam kelas, mungkin yang pertama adalah model pembelajaran yang saya gunakan menggunakan FTP yang berdifferensiasi. Yang kedua adalah metode-metode yang saya gunakan, mungkin saya gunakan adalah metode diskusi. Kedua, LKPD yang ada yang saya sudah buatkan untuk mereka, bagaimana setelah selesai menjelaskan materi ini mungkin LKPD yang menyusul. Yang ketiga adalah metode tentang bagaimana mempresentasikan hasil dari tiap-tiap kelompok ini tentang kalimat-kalimat di comparison tentunya. Cuma menggunakan model pembelajaran berdifferensiasi dalam kelas. Berdifferensiasi tentang menggunakan siswa bagaimana supaya menarik siswa untuk bisa belajar di comparison ini untuk dikemas dalam berbagai model-model yang lain, mungkin warnanya, mungkin juga tulisannya, terus literatur yang ada supaya di dalam kelas ini dikemas supaya lebih bagus dan menyenangkan. Dari percakapan kita hari ini Pak Ahmad, kapan rencana Pak Ahmad akan mengajar di dalam kelas? Rencana yang saya akan terapkan diri di dalam kelas adalah hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 di jam terakhir, yaitu 7-8 di kelas PKJ 2. Iya. Jadi insyaallah nanti Pak Ahmad pada hari Selasa di tanggal 21 Oktober itu di jam terakhir di kelas 11 PKJ. Saya akan masuk di kelasnya Pak Ahmad untuk melakukan yang namanya observasi kelas.
Dari percakapan kita hari ini, Pak Ahmad, apa yang Pak Ahmad dapatkan? Yang saya dapatkan tentunya yang pertama adalah bagaimana mengemas sistem pembelajaran di dalam kelas lebih bagus, serta materi-materi yang akan kita terapkan di dalam, yaitu tentunya banyak literatur, banyak referensi, sehingga di dalam kelas bisa menyenangkan peserta didik, bisa menyenangkan mereka. Yang kedua, bagaimana memberikan acuan kepada siswa yang pertama mungkin permainan-permainan di sela-sela pembelajaran sehingga mereka merasa menyenangkan, ditambah dalam dan seperti yang akan kita terapkan di dalam. Mantap Pak Ahmad. Terima kasih Pak Ahmad untuk hari ini. Sampai ketemu pada hari Selasa untuk saya lakukan observasi. Terima kasih sama-sama. Oke, demikianlah percakapan kami hari ini tentang pra-observasi. Saya bersama dengan Pak Ahmad. Insya Allah sampai ketemu lagi pada observasi kelas yang akan kami lakukan pada tanggal 31 Oktober 2023 hari Selasa di kelas 11 TKJ di jam terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Evening in the class. You answer for to the question for you. Okay. Before we study English now, please the leader present the class. Stand up, please. Greeting to teacher. Sit down, please. Before study, let's a prayer led by Muhammad Arif Jabbar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Okay. Here your name. Anissa Rahim. Present, sir. Anissa. Present. Andi Dinur. Present. Aila. Arianti Basti. Alisa Putra. Present. Alfiana Faustino. Dirga Prawira. Present, sir. Para Dwi Astuti. Ketua kelas Absent. Husnul Fatimah. Six. Irham. Present. Indriana. Present. Yusbika Zari. Present. Yusbika Zari kemana minggu lalu? Hadir Ji? Kemana? Sakit. Muhammad Rifki Ahmad. Present. Muhammad Haikal. Present. Muhammad Isa Ansari. Absent. Muhammad Iqbal. Present. Miftahul Fajri. Present. Nelisa. Present. Nur Aziza Fitriani. Six. Sakit. Nur Asrina. Nurul Ismi. Present. Repalina. Rismawati. Present. Rismawati minggu lalu sakit. Ya. Sukrina. Present. Sukardi. Present. Wahyuni. Present. The last name Nur Anissa. Absent. Okay. Ya, jadi sebelum kita lanjut materi, mungkin saya akan ajak dulu Anda ber-ice breaking. Mungkin boleh stay up please, materi semua. Jadi kalau saya peragakan sebentar, maka kamu ikuti ya. Jadi misalnya saya katakan aja dulu, harusnya sudah ada di layar LCD. Jadi misalnya buka
Ya. Dengarkan. Buka tutup, tangan ditepuk 3 kali. Ya. Oke ya? Paham? Contoh. Buka tutup, tangan dibuka, tepuk tangan 3 kali. Tak, tak. Paham? Oke, diulang. Buka tutup, tangan ditepuk tangan 3 kali. Oke, paham? Oke, saya ulang. Buka tutup, tepuk tangan 3 kali. Paham? Paham. Ya. Lanjut lagi. Setelah sebentar buka tutup selesai tangan diikat, maka kamu digulung-gulung. Kita belajar bersama. Hik hik hik. Paham? Ya, ya. Oke. Buka tutup, tangan ditepuk tangan. Gulung, belajar bersama. Oke lah? Oke, diulang 1 kali. Play. Buka tutup, tangan ditepuk 3 kali. Digulung, mari belajar. Oke, diulang 1 kali supaya injak. Oke, diulang. Buka tutup, tangan ditepuk 3 kali. Gulung, mari belajar bersama. Oke, sit down. Ya, saya minta maaf hari ini karena kesalahan teknis. Sebetulnya harus saya tampilkan di layar LCD, tapi karena mengingat mati lampu, maka kita menggunakan. Oke, baiklah. Materi hari ini saya di pembelajaran bahasa Inggris adalah degree comparison. Ya, yang pertama adalah tujuan pembelajaran kita hari ini, siswa mampu mengidentifikasi fungsi sosial dan struktur dalam kalimat dengan baik. Yang kedua adalah siswa mampu membedakan perbedaan struktur kalimat dan kata sifat pada positif dan komparatif dan superlatif degree. Yang ketiga adalah siswa mampu membuat kalimat sederhana terkait dengan materi degree of comparison dengan percaya diri. Terus kemudian degree of comparison, kembali lagi. Degree comparison seperti yang saya bilang bahwa dia adalah degree comparison adalah kalimat perbandingan. Kalimat perbandingan. Sekarang degree comparison ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah positive degree, comparative degree, Dan superlative degree. Dan superlative degree. Saya first topik. Positive degree dalam bahasa Indonesia adalah kalimat biasa. Kalimat biasa. Di positive degree ini mempunyai yang namanya rumus. Ada yang bisa menuliskan rumusnya ke saya? Silakan, Nuraniza.
Deposited degree ini adalah kalimat biasa dan mempunyai rumus. Yang pertama adalah dapat subject plus to be plus as plus adjective plus as plus object, atau di sini bisa S2 atau subjek yang kedua. And then kemudian deposited degree ini adalah tingkat biasa yang harus digunakan dalam declaration comparison itu hanya kata adjektif. Hanya kata adjektif. Apa itu kata adjektif dalam bahasa Inggris? Dirga. Kata adjektif dalam bahasa Inggris adalah, ada yang bisa? Silahkan. Kata sifat. Seperti apa kata sifat dalam? Contoh. Kotor. Apalagi? Beautiful. Ada yang bisa menambahkan? Silahkan. Crazy. Ada yang bisa menambahkan? Stupid. Smart. Oke. Nah, jadi declaration comparison ini yang dibutuhkan di dalam you make a sentence adalah sebuah kalimat yang hanya membutuhkan kata adjektif, yaitu kata sifat. Sebentar karena di sini adalah kata adjektif, maka kita akan memasukkan sebentar kata adjektif ini dalam sebuah kalimat. Contoh saya ambil satu. Ali. Sekarang ini Ali adalah subjek. Kita turunkan to be-nya. To be itu ada berapa? 3. Sebutkan. Is, I am, are. Oke, good. Khusus pasangannya Ali, to be-nya? Ya, is. Makasih. Jadi, Ali is. Maka kita akan masukkan as dalam sebuah kalimat. Maka di sini as. Sekarang, rumus menunjukkan kita masuk dalam kata adjektif. Berarti saya ambil crazy. You crazy? No. Okay. Ali is as crazy. Selesai. Kita masukkan asnya lagi. As baru and then subjek kedua. Berarti misalnya baso. Minta tolong Rebalina dibacakan. Ali is as crazy as baso. Ada yang bisa mengartikan? Ali sama gilanya dengan baso. Ada yang bisa memberikan saya contoh satu? Setelah melihat contoh yang di atas satu. Oke, saya akan mulai lagi satu kali. Misalnya, mereka. Kalau subjeknya adalah they, maka to be-nya apa? To be tadi ada 3 ya. Sebutkan. Is, are, sekarang they pasangannya? Oke, good. They are as. Saya ambil kota. Alfiana Postinu dibaca. They are as dirty as you. Artinya meaningnya bahasa Indonesia. You speak up. Mereka mainnya lebih kotor. Sama kotornya dengan kamu. Ya. Ada yang bisa memberikan saya contoh satu, Pak Jeli? Dirga, silakan. Saya kira 2 contoh ini sudah paham ya? Ya, dicoba. Kita mau lihat. Sukardi
Sukardi is as smart as mana asnya? Lihat rumusnya, lihat rumusnya. Ini apa rumusnya? As. Maka as setelah sudah adjektif as. Sudah semua sampai as. As ilham. Oke, good. Sukardi is as smart as ilham. Alif diartikan. Sukardi sudah sama pintarnya dengan Ilham. Sama pintarnya dengan ilham. Sekarang tidur. Contoh saya lagi satu tidur. Oke, dibaca dulu. Oke, diartikan Rizky. Alif is as lazy as Fajar. Alif sama balasnya dengan Fajar. Oke, Alif sama balasnya dengan Fajar. Oke, sudah paham, you understand? Yes. Bukan bersuara, you understand? Yes. Oke, silakan dulu ditulis contohnya untuk positif degree. Oke, selesai? Selesai? Yeah. Can you help me please? Can you help me please? Dapat kamu bantu saya? Yes. Ini jawab kok. Jadi sekarang kita ke langkah yang kedua, yaitu comparative degree. Yang kedua, the second number materinya the material comparative degree atau tingkat lebih. Jadi misalnya paling lebih cantik,
lebih gagah, lebih pintar, lebih bodoh, lebih gila, lebih tinggi, lebih besar, pokoknya lebih. Ya. Dengan mempunyai dua rumus, ya rumusnya the second formulation. Yang pertama adalah subjek plus to be plus adjective plus adjective ditambah dengan kata di belakangnya hurufnya er plus then plus subjek. Kita akan bercontoh. For example, kamu, you are, ya. Kita masukkan kata adjektif happy, ya. Sekarang ada aturan baru karena aturannya kalau dia berakhir dengan huruf e, maka e-nya diganti menjadi i baru ditambah dengan e, dihapus. Ya. Sekarang setelah itu baru then daripada mereka. You are happier than they. Kamu lebih happy daripada mereka. Contoh yang kedua, Amir is big, berarti besar. Baru saya tambahkan bigger. Amir is bigger than Nisa. Amir lebih besar daripada Nisa. Suka dia artinya? Kasih besar suara tak? Raise your voice, Sukandi. Amir lebih besar daripada Nisa. Ini contoh yang rumusnya di pertama, ya. Sekarang saya tanya, sudah paham dari dua contoh ini? Masih belum? Oke. Sekarang yang ketiga, Nisa is lebih pintar. Berarti kalau misalnya saya lebih pintar, berarti kata bahasa Inggris pintar apa? Smart. Berarti dikasih berarti smarter. Then basi. Bisa paham sampai di sini? Bisa. Nurismi? Oke. Bisa minta tolong? Satu contoh dulu Nurismi. Banyak dikata dalam bahasa Inggris. Ya, untuk kata adjektif. Lazy, kikir, laki, muju. Tuh. Pretty, cantik. Sweet, manis. Tulisannya beautiful. Beau. Setelah ini Risma. Okay. Next
tanya, untuk rumus the comparative degree, apakah kalian sudah paham? You understand? Dari 5 contoh ini. Ya, kalau ada paham dulu, silakan ditulis contohnya untuk ini. Selesai? Oke, kita melangkah ke rumus yang kedua. Ya, rumus yang kedua gampang. Tinggal kamu menulis subjeknya sama dengan ini. Terus kemudian kamu kasih more di depannya. Setelah itu kata adjective. Ya, paham ya? Contoh. For example, pajak. Pajak is more berarti panjang, ya. Dan daripada bakso. Jadi pajak lebih panjang daripada bakso. Begitu. Next kemudian Ali is more sweet. What do you mean sweet dalam bahasa Indonesia? Manis. Manis. Dan Kiki. Sudah bisa dipahami sampai di sini? Sudah. Jadi kesimpulannya adalah ketika kamu tidak menggunakan er di belakangnya, boleh kamu menggunakan more di depannya. Misalnya, I'm more handsome than you. Fajar, you more handsome? Yes. Beside you, apakah kamu lebih gagah daripada di samping kamu? Ya, misalnya, ya. Jadi Fajar, Fajar is more handsome beside you. Pak Abu. Ya. Misalnya, apakah kalau kita terjemahkan ke dalam kalimat tanya interrogative sentence, are you? Ya, misalnya kalimat tanya, are you more? Ya. Are you more handsome beside you? Fajar, are you more handsome beside you? Yes. Thank you. Jadi artinya apakah kamu lebih gagah daripada di samping kamu? Jawabannya yes. Yang gimana sudah ini contoh. Oke. Jadi kemudian saya mau tanya to you. Apakah cara yang 1 dan 2 yang mana lebih gampang menurut kamu? Dua. Ya, karena kita menggunakan kata mau. Jadi ingat ya, dalam mau ini dalam bahasa Indonesia adalah lebih. Ya, lebih gagah, lebih muda, lebih. Ya, jadi ingat hanya kata adjektif yang dijadikan adalah degree comparison, yaitu kalimat perbandingan. Kemudian yang ketiga adalah superlatif tingkat paling. Kalau tadi mengatakan tingkat lebih, maka sekarang tingkat paling gagah, paling
superlatif degree, rumusnya kita hapus ini, kita tambahkan EST di belakangnya. Setelah itu kita rubah mau ini menjadi most. Artinya paling. Ya, jadi untuk menandai bahwa tingkat paling ini dan most. Ya. Kita ambil contohnya. Misalnya Amir is black dan Sukardi. Sukardi dibaca Sukardi. Sukardi. Amir is a black dan Sukardi. Baca Fajar. Amir lebih hitam daripada Sukardi. Ah, sekarang pertanyaan saya, kalau rumus yang pertama, apakah kamu sudah paham? Paham? Jadi tinggal kata adjektif ditambahkan dengan est di belakangnya. Misalnya, tal. Mau saya jadikan lebih paling tinggi, maka bahasa Inggrisnya dirubah menjadi smart. Dijadikan menjadi smartest. Nah, kita melangkah contoh yang kedua. Ya, contoh yang kedua adalah rumus yang kedua. Subject plus to be plus most plus adjective plus then tambahkan subjek kedua. Misalnya, kaya bahasa Inggrisnya, ada yang tahu kaya bahasa Inggrisnya? Rich. Good. Bisa minta contoh Rusmawati dengan menggunakan kata adjektif kaya. Oke, boleh. R-I Yeah, you make a sentence. Rich ha. Kamu menggunakan superlatif degree, ada dua cara, menggunakan ST atau most. Makasih, thank you. Ada pertanyaan, any question until now? Ada pertanyaan sampai di sini? Dirga, any question? No more? Anissa, any question? No. Dinon? No. Yeah, I think, on comparison, I think you understand this is material about the positive degree and superlative degree dan superlative degree. Ya, jadi tiga tingkat perbandingan yang kita sudah bahas. Ya, gitu. Oke, baiklah. Mungkin saya akan membuat sebuah LKPD. Itu saya sudah buatkan, tinggal kamu tulis sebentar apa
yang kamu tuangkan. Jadi ada namanya positif, ada namanya komparatif dan superlatif. Ya. Iya, di sini. Ya, silakan.
Selesai? Yes, sir. Ya, boleh dikumpul di depan. Contohnya sudah ada di nomor 1 ya. Contoh sudah ada di nomor 1. Tapi kalau dia menggunakan mouse, maka bentuk dia dalam bentuk mouse. Tapi kalau dia menggunakan bentuk itu, maka kamu kembali dalam bentuk itu juga. Ya? Jangan sampai terkecoh. Ya tulis nama, sorry. You write your name. Dikasih kumpul dengan bukunya ya. Dikasih kumpul dengan buku tugasnya. Namamu saja, namamu. Buku tugas di situ dulu. Buku tugas di situ.
Oke, saya akan bentuk menjadi 4 grup, yaitu yang pertama kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Kelompok 1 mencari 30 kata adjektif. Sedangkan untuk kelompok 2 yaitu you make a sentence about positive degree. Kemudian disusul kelompok 3 comparative degree, you make a sentence about comparative degree. Dan the last group yaitu superlative degree. Kalau di sana 30 kata, maka untuk 1, 2, dan 3 masing-masing you make a sentence about 10 sentence. You know 10? Yes. Oke, silakan. You discuss. Balik ini bola balik supaya bisa. Ya, silakan. 10. Ya, silakan bola balik dulu. You diskusi. Pindah ke meja di sini. Sini kita. Sini. Nah. Ya, cari kata adjektif sebanyak 30. Ya, dengan kertas lembar hasil diskusi terserah. Ya, maju. Nah, sebentar satu orang yang akan mengumpulkannya ke depan. Ya, kertas lembar. Tulis dalam semua, tulis dalam di buku ya. You write, you read in the paper. Ya. Ada pertanyaan yang perlu dimengerti? Tadi. Satu nih. Ya, satu yang menulis, satu yang mengumpul. Ya, superlatif degree. Sambil kalian dengar, saya tanya, hot itu panas. Ada yang bisa menuliskan kata hot di atas di papan tulis? Berapa T-nya? 2. Kalau 2 T double T or no? No. Yes. No. Hot. Ya. Nanti sebentar kita lihat dari sini. Di grup pembuat kata adjektif, apa hot itu double T or no? Ya. Kebanyakan menulis hot double T. Banyak sekali anak gimana yang menulis dia. Nanti dia berubah dalam bentuk. Kalau dia masih positif, belum berubah, no change. Nanti pada saat komparatif dan superlatif baru berubah. Nanti sebentar dijelaskan.
Detik. Sudah. Sudah. 10 kalimat buat kau. Kalimat. Bukan kata, tapi kalimat. You make a sentence. Kalimat. Bukan kata. Besar. Iya.
nanti kumpul hasil diskusinya. Kuat. Ya. Attention please. Ketika kamu menemukan, if you find in the world this degree of comparison, ketika kamu menemukan kata ini dalam bahasa Inggris, maka kata ini akan didobelkan menjadi T, baru ditambah hotel. Bisa juga hostess ini. Why? Alasannya adalah ketika kamu menemukan kata A, I, U, E, O, maka T ini mendapat huruf baru didobelkan baru ditambah. Paham? Kata yang kedua, big, besar. Kata di depannya G itu A, I, U, E, O, maka dia adalah hidup. Selebihnya mati tak? Berapa huruf dalam dua alfabet? U. Homani, ya? Yakin? Dari 26 huruf ini terbagi menjadi ada huruf mati, ada huruf hidup. Yang mana huruf hidupnya? A, I, U, E, O. Selain dari itu dia adalah mati. Sekarang ketika kamu menemukan kata ini ada di depannya G ada I, U, E, O, maka G-nya ditambah menjadi bigger. Makna begini? Apa di situ bacanya? Yang paling double besar. Bukan bacanya di luar. Kalau saya tulis seperti ini, tiga. Berarti artinya dalam bahasa Indonesia Oke. Kita sudah pelajari degree of comparison 3 tingkatan. Positive degree, comparative degree, and superlative degree. Sekarang Rifki, apa artinya dalam bahasa Indonesia? Paling besar. Kalau Anda temukan kata seperti ini mengikuti SD-nya, berarti dia adalah paling besar. Selanjutnya, Lebih besar. Sukandi, lebih besar. Oke, karena dia terakhir kata ini ada EL di belakangnya, berarti dia adalah tingkatan dari komparatif degree, sehingga dia masuk dalam lebih besar. Kemudian tadi ada yang menulis teler, berarti lebih tinggi. Jadi kalau dia masuk lagi teles paling tinggi. Dido, are you teles this class? No. Who is teles your friend? Iqbal. Oh, thank you. Jadi kalian bisa memahami how to make penggunaan, how to make a sentence thesis degree of comparison. Pertanyaannya, sudah paham? You understand this is material about degree of comparison? Yes. Yes or no? Yes. Oke. Tadi Sukrina membaca ini. Minta tolong Alif dibacakan. Beli. Belai. Ya. Kita
Kita habiskan dulu di sana. Juspika. Black. Nelisa. Bling. Nisa. Blind. Raise your repeat again. Raise your voice. Blind. Krismawati. Black. Oke, Fajar. Fajar. Artinya buta. Buta ya dalam bahasa Indonesia. Ya. Fajar. Sukami. Black. Hitam. Irham. Irham. Cepat. Ya Irham. Bling. Arianti Basti. Kasih jelas. Bling. Nurismi. Ulan. Ulan. Dengan ulan. Bling. Ulan. Ya, ini yang betul. Ulan. Kasih jelas lainnya. Blind. Ale, minta tolong bacakan, baru bacakan ini. Kasih jelas lainnya. You clear eye, blind out. Lah. Abiana Bosio. Silent. Blind audition. Tidur. Ulas. Awahyuni. Anissa. Revalina. Sukrina. Ulas. Repagi. Badri. Kasih jelas nih. Are you crazy? Are you crazy? Are you crazy? No. Dinda, baca Dinda. Crazy. Baca. Crazy. Are you crazy? No. Yeah. Are you crazy? No. Jadi ingat ya, kalau kamu you read in the wall, perhatikan your attention ya. Kenapa? Karena bisa saja tadi membaca bling, black, hitam, bla bla bla, titik. Ya, blind audition berarti audisi buta. Ya, tidak dilihat kapan. Ya, betul. Jadi buta, blind. Ya, masih banyak yang Supri dan baca tadi. Oke, belajar baik-baik. Terus ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada nih. Ya, nomor. Tidak lagi. Nomor. Tidak lagi. Oke. Saya kira ini enough for in this today. Thank you very much for your attention and see you next time. Ya. Oke, saya persilakan kepada kelas untuk menyiapkan sambil berdoa. Silakan. Ya, nanti setelah selesai. Disiapkan dulu. Stand up, please.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya Pak Tahir hari ini? Alhamdulillah baik. Pak Ahmad, Iya, alhamdulillah juga baik. terima kasih Pak Ahmad. Jadi pada hari ini Pak Ahmad, kami kembali bertemu dengan kita semua di SMK Negeri 7 Kumba dalam rangka pendampingan 5, yaitu penjelasan sasaran kita yaitu Pak Tahir. Dan salah satu agenda adalah bagaimana kami ingin mendengarkan hasil tindak lanjut dari hasil observasi pasca kegiatan khususnya proses supervisi akademik yang dilaksanakan di dalam kelas. Jadi itu yang ingin kami dengarkan, bagaimana prosesnya yang sudah dilaksanakan oleh Pak Tahir kepada salah satu rekan CDP, yaitu atas nama Pak Ahmad. Dan saya kira itu presentasi kamu, saya persilakan kepada Pak Tahir untuk melakukan wawancara atau observasi tentang bagaimana pasca pelaksanaan observasi di dalam kelas khususnya untuk pembelajaran. Itu saya persilakan. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang saya hormati Bapak Pengajar Praktik, Bapak Safri Ramli SPD MPD, dan yang saya hormati Pak Ahmad sebagai rekan sejak di SMK Negeri 7 Kumba ini. Jadi pada kesempatan ini saya akan melakukan wawancara kepada Pak Ahmad sebagai pasca observasi pengamatan saya di dalam kelas ketika Pak Ahmad melakukan proses belajar mengajar di kelas 11 untuk mata pelajaran bahasa Inggris, di mana sebelum saya melakukan observasi dalam kelas kami telah melakukan yang namanya pra observasi. Jadi selanjutnya ini pada kesempatan ini saya akan melakukan wawancara pasca observasi dalam kelas. Bagaimana Pak Ahmad? Sudah siap untuk saya? Oke, terima kasih Pak Ahmad. Bagaimana pendapat Pak Ahmad setelah menyajikan pelajaran bahasa Inggris di kelas 11 TKJ yang tadi Pak Ahmad ajar? Perasaan saya ketika Pak Tahir melakukan proses observasi di dalam kelas, saya merasa senang dan anak-anak juga merasa bahagia karena Pak Tahir ada di tengah-tengah kita sambil saya mengajar di dalam kelas, dan yang jelasnya senang Pak Tahir di dalam kelas melakukan observasi ini karena ada Pak Tahir memantau dan agak sedikit canggung di dalam kelas karena kenapa ada orang di dalam seperti itu Pak Tahir. Oke, terima kasih Pak Ahmad. Apakah proses pembelajaran yang dilaksanakan tadi Pak Ahmad menurutnya sudah sesuai dengan yang direncanakan selama ini? Saya kira sebelum kita masuk di dalam kelas, ya pastinya sebagai seorang tenaga pendidik tentunya sudah merencanakan itu yang namanya FPP, serta hal-hal waktunya pun itu sudah direncanakan di dalam kelas, maka tujuan-tujuan yang akan kita lakukan di dalam kelas itu sudah kita persiapkan memang Pak. Dapatkah saudara menceritakan hal-hal yang dirasakan memuaskan dalam pembelajaran proses pembelajaran tadi? Saya bisa menceritakan bahwa pembelajaran di kelas itu anak-anak merasa semangat, artinya semangat dalam artian mengikuti pembelajaran yang namanya ini bahasa Inggris sambil game, dan keaktifan juga siswa sangat membantu. Di samping itu untuk menunjang pembelajaran di kelas itu, ya, siswa juga atau peserta didik ini bisa mensukseskan kegiatan pembelajaran di kelas karena kita melakukan sesuatu teknik-teknik atau metode yang kita lakukan di dalam kelas untuk pembelajaran di kelas. Umumnya saya itu mengajar jam terakhir, jadi terkadang itu jam terakhir, pada waktu jam terakhir itu sedikit menggabungkan antara materi dengan permainan games dan sedikit espresso karena bahasa Inggris itu banyak metode yang akan kita lakukan di dalamnya untuk menunjang pos pembelajaran di dalam kelas seperti itu. Oke, Pak. Bagaimana perkiraan saudara mengenai ketercapaian tujuan pembelajaran? Saya rasa kalau ketercapaian tujuan pembelajaran di kelas, ya saya rasa kalau dirata-ratakan dan angka nilai itu 85% ya sudah mencapai capaian pembelajaran karena mengingat siswa mampu memahami dan mampu mengerjakan KPD yang ada seperti itu. Jadi setiap
setiap metode yang kita kasih dan KPD yang akan kita keluarkan itu sudah terlihat dengan baik. Itu sudah Iya. cerita 85%. Iya. Apakah ada yang menjadi kesulitan siswa dengan model pembelajaran yang diterapkan oleh saudara? Jika ada, apa yang menjadi kesulitan saudara? Kalau kesulitan seperti yang kita lihat bahwa mata pelajaran yang saya ambil itu adalah mata pelajaran bahasa Inggris. Di sini kesulitan saya adalah bagaimana bisa menyediakan lab itu di setiap lab yang ada, yaitu lab bahasa, karena kita tidak mampu untuk listening dan mendengarkan dan berbicara. Tapi kesulitan itu tidak akan menjadi kendala buat saya, karena metode-metode yang saya gunakan di sini adalah ada biasa saya pakai, saya bawa sendiri terus itu untuk menunjang. Karena kalau sekolah yang kita tunggu untuk menunjang pos pembelajaran itu untuk listeningnya, saya kira tidak. Jadi itu metode saya. Yang kedua di sini adalah bagaimana memusatkan perhatian siswa dalam pembelajaran di kelas, yaitu metode-metode yang kita yaitu PBDBL, post based learning, karena mengingat siswa itu butuh keluaran yang baik, misalnya dari segi vocabulary-nya itu yang kita tuju. Jadi setiap pertemuan itu biasa saya siswa setiap pertemuan minimal kosakatanya harus ada 10 setiap pertemuan, begitu supaya improvement bahasa Inggrisnya meningkat. Jadi itu adalah salah satu alternatif yang digunakan oleh Pak Ahmad selain tadi dari untuk sarana nanti ya. Kemudian nanti kosakata kepada peserta didik saat ini 10 kosakata ya per siswa Pak. Kemudian ada saya dengar juga tadi yaitu apa lagi yang disediakan di dalam kelas? Yang biasa saya bawa itu speaker supaya menunjang untuk listeningnya, supaya anak-anak kadang-kadang kalau kita pembelajaran di kelas itu kadang-kadang kita butuh sound system untuk dengan LCD-nya supaya kata-kata kosakata itu setiap kali itu bertambah. Selanjutnya mari bersama-sama kita mengidentifikasi hal-hal yang telah mantap dan hal-hal yang perlu ditingkatkan berdasarkan kegiatan yang baru saja Bapak lakukan dan hasil pengamatan saya. Jadi saya lihat itu di dalam kelas, alhamdulillah Pak Ahmad, saya sudah melaksanakan yang namanya proses pembelajaran berdiferensiasi, di mana pada saat pembukaan saya lihat sudah mulai di situ ada dikaitkan dengan keterampilan sosial emosional, di mana ada berdoa, kemudian menjadi kehadiran peserta didik, dan ada ice breaking yang dilakukan kepada peserta didik, apalagi di jam terakhir supaya peserta didik fokus. Kemudian saya lihat sudah sangat bagus pada proses pembelajaran, sudah ada konten di situ, diferensiasi konten, kemudian proses yang ada berdiferensiasi produk di dalamnya. Dan yang sangat penting saya lihat juga di situ tadi, Pak Ahmad sudah melakukan yang namanya lagi refleksi kepada peserta didik. Oke, dari percakapan kita ini Pak terkait proses mengajar Pak Ahmad di dalam kelas, apa yang akan selanjutnya Pak Ahmad perbaiki untuk pertemuan selanjutnya? Tentunya yang saya akan perbaiki adalah yang pertama adalah peserta didik itu terkadang ketika kita akan melakukan metode ini yang baru menurut mereka, terkadang itu hal baru yang akan kita lakukan menurut dia menantang untuknya. Jadi terkadang misalnya menghafal 10 kosakata itu terkadang ini, nantinya bagaimana caranya metode ini diganti ya, supaya hal-hal siswa yang baru ini tidak terlalu surprise dalam hal seperti itu ya. Jadi mungkin metodenya mungkin dalam bentuk permainan, games, supaya kosakatanya meningkat setiap hari itu 10. Itu yang perlu saya perbaiki, karena mengingat ini sekolah ini adalah sekolah SMK, sekolah menengah kejuruan, memang anak-anak secara akademiknya itu ya kurang dari segi itu, makanya itu yang perlu diperbaiki, mengenai akademiknya terus menunjang. Oke, saya sangat mendukung dengan apa rencana yang akan dilakukan oleh Pak Ahmad, khususnya tadi terkait dengan metode pembelajaran yang mungkin diselipkan dengan banyak permainan untuk menambah kosakata dari peserta didik. Saya sangat mendukung, mudah-mudahan apa yang diharapkan Pak Ahmad pada pertemuan
tetap semangat. Tetap semangat. Ya, alhamdulillah, terima kasih banyak. Saya sudah mendengarkan tadi percakapan singkat antara yang berposisi sebagai supervisor dan guru yang supervisi. Jadi ini dua posisi, ada guru yang supervisor dan ada supervisor. Jadi Pak Tahir ini kalau dalam bahasa kopi sebagai coachnya dan Pak sebagai coachingnya. Jadi setelah saya amati tadi, alhamdulillah sudah berjalan dengan baik karena pihak supervisor telah mampu menggali banyak informasi dari hasil temuannya, karena ini ditemukan secara langsung karena langsung kunjungan kelas. Tapi dilihat apa yang sesungguhnya terjadi, dan alhamdulillah sudah disampaikan penguatan oleh Pak Tahir tadi, sudah ada penyampaian kemampuan menggali informasi. Kemudian terkait dengan pembelajaran di kelas, jadi pada intinya adalah bagaimana guru betul-betul harus mempersiapkan sesuai dengan tupoksi kita sebagai guru. Yang pertama adalah administrasi, yaitu FPPD, bagaimana kita membuat rancangan itu. Jadi supervisi itu satu sisi adalah administrasinya, yang kedua adalah supervisi pelaksanaannya, kemudian yang ketiga adalah supervisi penilaiannya atau evaluasinya. Alhamdulillah tadi Pak Tahir langsung melihat bagaimana supervisi pelaksanaan. Jadi ini supervisi coaching akademis, mau dilihat secara langsung bagaimana proses pembelajaran kelas, dan ditemukan bahwa ada benang merah yang harus diperbaiki. Salah satunya adalah pengadaan aset atau fasilitas dalam pembelajaran. Jadi kehadiran kita di guru penggerak Pak Tahir, bagaimana kita mau merancang pembelajaran yang betul-betul menjadi kebutuhan siswa. Di samping itu tetap kita menginginkan ada pihak bantuan dari pihak sekolah berdasarkan dengan pemetaan aset yang kita lakukan. Tapi kalau kita yang mampu mendesain pembelajaran lewat asesmen awal berdasarkan kebutuhan belajar murid. Jadi kita lihat. Kemudian yang kedua, kita asesmen juga bagaimana profil belajar murid, gaya belajar murid, yang mana yang cocok untuk itu dan diterapkan dalam pembelajaran. Kemudian yang ketiga, saya menunjukkan bahwa pada prinsipnya kegiatan yang dilaksanakan oleh Pak Ahmad dalam proses pembelajaran sesuai dengan yang dibutuhkan sudah berjalan sesuai dengan skenario. Ya, cuma kita orang yang mengamati, namanya orang yang mengamati melihat perlu menginginkan lebih bagus lagi ke depan. Jadi semakin banyak orang berkolaborasi, semakin baik pula hasil yang akan kita capai. Jadi itulah makanya kita harapkan di samping kita mengembangkan diri kita sendiri, kita harus mengembangkan diri namanya kecerdasan kolektivitas, kecerdasan kolektif, ya, yang bisa kita kembangkan bersama dengan bersama. Saya kira seperti itu pertemuan kita harus untuk pendampingan pasca observasi, khususnya melihat secara langsung bagaimana proses belajar yang terjadi di kelasnya Pak Ahmad, khususnya mata pelajaran bahasa. Yang jelas yang bahasa Inggris adalah inspirasi, pelajaran yang mudah bagi Pak post-student untuk siswa itu suka. Tapi bagaimana kita mengajar kita, bagaimana kita mencintai pelajaran yang kita ajarkan. Saya kira seperti itu.